Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ya, sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam program acara lagi on air. Ya. Nah, alhamdulillah ya di perjumpaan kali ini ya kita berharap kita nanti akan mengambil faedah-faedah yang penting dalam pembahasan kita sehingga bisa kita pelajari, kita amalkan dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai sebuah daging yang apabila daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Harus kita kasih daging daging ataupun ada yang bilang segumpal darah gitu. Sejenis lah itu. Iya. Yang kita bicarakan kali ini yaitu core of the core. Inti dari jiwa manusia itu sendiri. Oh iya itu is a heart. Atau bahasa Inggris lah. Ya. Yang kita bahas itu yaitu tentang ini nih. Apa itu? Hati. Hati. Betul. Nah, jadi ini sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah. Ya. Siapakah pembicara kita di kesempatan kali ini? Ya, langsung saja kita undang ya Ustadz kita, yaitu Ustadz Ilham Tumanggor. Ya, kita sapa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz kabar di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat nih. Alhamdulillah. Tingkat kegantengan juga naik sedikit di pagi hari ini. Oh. Ya. Jadi nanti kalau agak siang agak turun gitu. Oke. Alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah yang mendengarkan kami. Ya. Bagi Anda nanti yang ingin bertanya, kemudian berkonsultasi silakan nanti ya untuk menghubungi kami di 0617944282. Ya, atau juga Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di 085271153456. Oke, kita langsung ke pembahasan kita nih tentang hati yang selamat. Hati selamat. Hatiku Ustadz. Hati yang selamat. Nah, ini apa sih kira-kira nih definisi dari hati yang selamat nih Pak Ustadz? Iya, nih? Ustadz. Apakah hati saya? Atau hati siapa gitu, Ustadz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kembali kita membahas satu pembahasan yang sangat penting ya, dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim ya. Hati ya, mengenai hati. Karena sungguhnya banyak kita mendengar hati itu diibaratkan seperti raja ya. Raja di tengah pasukannya yang begitu banyak lah kita katakan. Maka ketika raja itu baik perintahnya ya, atau raja itu bagus mengatur prajuritnya, maka insya Allah hasilnya juga akan bagus. Atau diibaratkan juga seperti kalau dalam teknologi generator ya, mesin penggerak ya. Maka perhatian kita terhadap hati ini harus besar begitu. Karena kalau kita lihat saat ini ya, manusia itu perhatiannya begitu besar terhadap tubuhnya ya, kondisi fisiknya. Kalau sedikit sakit langsung pergi ke dokter begitu. Akan tetapi ketika hatinya yang sakit, dia tidak merasa sakit atau bahkan membiarkan hatinya tersebut sakit berkepanjangan, padahal hatinya sudah sangat kronis ya kan. Tapi tidak segera diobati. Iya. Kemudian juga perlu kita ingatkan bahwasanya kualitas amal ibadah seorang muslim itu tergantung bagaimana kondisi hatinya ya. Satu contoh kita lihat keikhlasan ya. Keikhlasan di mana letaknya? Letaknya di hati. Iya, Ini maka harus terus setiap hari kita memperhatikan kondisi hati kita. Setiap hari kita menanyakan diri kita apa atau bagaimana kondisi hati kita hari ini. Ya, kita lihat saja bagaimana Rasulullah menggambarkan hati para sahabatnya ya. Iya. La tasubbu ashabi, kata Rasulullah, jangan cela sahabat-sahabatku. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah ya, demi zat yang berada di jiwaku, demi Allah Subhanahu wa taala. Lau anna ahadakum anfaqa
misla Uhudin dahaban, kata Rasulullah. Apabila seandainya kalian berinfak dengan berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ma adraka mudda ahadihim wala nasifah, itu tidak akan menyerupai infak mereka, infak sahabat sebanyak 1 mud, begitu. Iya. Ini artinya apa? Begitu besar keikhlasan para sahabat ya ketika itu, sehingga kita tidak bisa menandingi mereka dari sisi keikhlasan mereka. Kemudian juga Rasulullah SAW katakan ini dalam hadis yang masyhur ya, sering kita mendengarnya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Tahukah kalian, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada sekerat daging ya. Tadi dikatakan apa namanya? Segumpal daging ya, kita sering mendengar segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila daging itu bagus maka baguslah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila rusak rusaklah tubuh yang lain. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwa sungguhnya sekerat daging itu adalah hati. Ya. Jadi kalau kita lihat dan baca hadis-hadis Rasulullah ya, dan amalan-amalan itu yang paling tinggi tingkatannya itu adalah berada di hati. Dan yang paling merusak amalan itu juga berada di hati. Kita lihat bagaimana seorang yang selesai beribadah kemudian muncul di dalam hati nih, muncul riya, muncul ujub ya. Muncul rasa bangga dengan ibadahnya tersebut, atau bahkan niat. Nih, kita lihat ketika seseorang nampak zohirnya benar-benar khusyuk beribadah, tapi ternyata di dalam hatinya ada niat beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Maka seorang tersebut bukannya mendapatkan pahala, akan tapi bahkan nanti di hari kiamat akan mendapatkan azab, ya, mendapatkan dosa, ya. Dan dalam Al-Quran kalau kita cermati, kita bisa lihat bahwasanya hati itu terbagi ke dalam tiga jenis ya. Apanya ya, yang pertama ini tadi kita sudah sebutkan ya, qalbun salim. Inilah yang tingkatan yang paling bagus, tertinggi, dan ini yang kita harapkan ada pada diri kita semua. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti tidak ada lagi gunanya harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim. Ya, para ulama menafsirkan hati yang salim itu hati yang bagaimana? Hati yang suci, hati yang bersih dari apa? Dari kesyirikan, dari perbuatan dosa, dan dari hal-hal yang bisa mengotori hati. Ya. Karena sungguhnya kelak di hari kiamat jelas penghuni surga tersebut bersih hati mereka dari kedengkian terhadap sesama muslim. Ya. Artinya betul. Bersih. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya letak kebahagiaan itu berada di hati. Letak ketenangan hidup sebenarnya berada di hati gitu. Sering kita lihat banyak orang yang salah langkah ya. Tidak menata hatinya gitu kan. Kita bisa lihat banyak pepatah mengatakan kan begitu. Harta, kekayaan ya. Itu belum tentu menjadi kunci atau tolak ukur bahagianya seseorang ya. Kita lihat rumah tangga ya, dalam rumah tangga misalnya ya, orang yang tidak memiliki begitu banyak harta betul. tapi mereka tetap bisa bahagia, tersenyum ya kan. Anak-anak gitu, anak-anak ada ya kan. Kemudian walaupun tidak memiliki kendaraan tapi bisa selalu bersama, itu kan letak kebahagiaan yang tertinggi sebenarnya. Jadi maka bagi kita yang ingin bahagia, tatalah hati kita, perbaiki kondisi hati kita. Masya Allah. Nah, ini kalau hati ini, kalau cerita man, saya kalau melihat Ustaz tadi bahwa letak kebahagiaan itu adalah di hati gitu kan. Banyak orang yang mengejar dunia agar hatinya tenang. Iya, kemarin orang banyak mikir letak kebahagiaan itu ada di sini, Om. Masuk kantong, sep gitu. Jadi kalau kantong itu tebal makan bahagia. Nah, ini biasanya orang yang pemikirannya materialisme. Gitu. Dan juga kalau kita lihat Ustaz ya, kalau ada penjelasan tenang hati gitu ya. Hendaknya hati kita ini seperti hati mereka para anak-anak Ustaz ya kan. Mereka nggak memikirkan apa gitu. Yang penting habis berantem nanti udah main lagi. Iya gitu. Gak ada rasa dendam dia ya. Iya betul, Masya Allah. Nah kalau boleh tahu nih Ustaz, mungkin bisa dia lebih jelaskan lagi sedikit lebih dalam, kira-kira bagaimana sih ciri-ciri dari hati yang selamat itu Ustaz? Betul. Baik, sebagaimana kita sampaikan tadi ya, definisi hati yang selamat itu adalah hati yang bersih, ya, bersih dari segala kesyirikan, bersih dari segala kenifakan atau kotoran-kotoran yang merusak kebersihan atau kesucian hati tersebut.
Yang pertama tentu kita bersihkan hati kita dari perkara-perkara syubhat. Ya. Perkara-perkara syubhat itu apa? Artinya yang bisa menutupi seseorang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil begitu. Sehingga dia banyak melakukan amalan-amalan yang mungkin dianggap benar tapi ternyata salah. Maka ini hati yang tidak selamat begitu. Iya. Maka kita harus banyak menjauhi perkara-perkara syubhat, apalagi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas sekali ya, kita jauhkan diri kita dari perbuatan maksiat, dari perbuatan syirik begitu. Kemudian ya terutama untuk bisa mencapai itu semua adalah tentu dengan mempelajari ilmu syar'i, dengan menuntut ilmu, dengan kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah begitu. Ini akan membersihkan hati kita. Kemudian yang kedua, kita bersihkan dari perkara-perkara syahwat. Ya. Perkara syahwat. Karena ini juga termasuk gerbang dosa bagi seorang hamba. Ya. Kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bekali dengan syahwat, maka seharusnya kita bisa mengendalikan ke jalan yang halal gitu. Alhamdulillah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfasilitasi hambanya yang diberikan syahwat itu dengan jalan yang halal ya. Untuk menyalurkannya dengan cara yang halal, yaitu dengan menikah bagi kita yang sudah siap menikah ya. Kenapa? Selain itu sebagai bentuk pelampiasan syahwat seorang hamba, itu juga bisa bernilai ibadah ya. Sudah mendapatkan nilai ibadah, kemudian hasrat kita tersalurkan. Iya. Maka agar kita bersih hati kita tadi ya, jelas kita tinggalkan perkara-perkara yang itu merupakan hasil dari menuruti hawa nafsu. Ya, karena banyak orang yang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat karena mengikuti hawa nafsu ya. Perzinahan, kemudian pencurian, itu kan karena nafsu bukan hanya nafsu yang di bawah perut ya, yang di perut juga ada nafsu karena lapar gitu kan, tidak lagi memikirkan mana yang halal dan mana yang haram ya. Jadi dua hal ini harus kita kontrol ya. Kita tinggalkan atau kita bersihkan hati kita dari perkara-perkara syubhat ya. Kemudian kita jauhkan diri kita dari perkara-perkara yang memperturutkan hawa nafsu ya, syahwat. Jangan sampai kita tunduk atau kalah dari syahwat atau hawa nafsu kita tersebut. Ya, dua hal ini yang paling penting menurut kita ya. Iya, Masya Allah. Nah, kembali kita kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan. Silakan hubungi kami di mana, Bang Biring? Ya, di 0617944282. Ya, atau juga Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ya di 085271153456. Oke, Masya Allah. Nah, tadi cara-cara untuk mendapatkan hati yang selamat. Iya, karena kalau kita pikir ada banyak cara. Betul. Bahkan ada orang yang salah cara malah. Salah cara ya. Ada yang bertapa gitu Ustaz ya. Katanya untuk memperbaiki hati gitu. Puasa muti. Dan banyak hal yang mereka lakukan justru tidak sesuai dengan syariat gitu. Tetapi mereka merasa tenang gitu Ustaz. Aku merasa tenang kok gitu. Mereka mengatakan merasa tenang. Pada kalau kita ketahui pada hakikatnya itu adalah ketenangan yang semu sebenarnya. Semu ya. Ya, ketenangan yang semu. Ya. Kita bisa lihat bagaimana kafir Quraisy dulu ya kan, ketika melihat para sahabat ya beribadah, sujud begitu kan. Kemudian begitu tenangnya mereka. Ya. Maka ketika para sahabat bagaimana menggambarkan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka katakan seandainya ya kerajaan Persia atau kerajaan Rom diberikan kepada kami ya, itu tidak lebih bahagia daripada beribadah atau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah artinya dia mendapatkan titik tertinggi dalam kebahagiaannya. Jadi kebahagiaan hakiki adalah ketika hati kita benar-benar khusyuk ya, benar-benar mendapatkan ketenangan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada hakikatnya ya. Bagi mereka yang merasa ya mencari ketenangan ya, pergi ke tempat yang jauh begitu tanpa melakukan kalau dalam rangka beribadah atau dalam rangka berdakwah tadi mungkin tidak menjadi masalah begitu, atau pergi jauh safar karena melaksanakan ibadah haji ya itu kan karena melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hal tersebut ya
pergi yang tidak jelas tersebut, Iya. itu sungguhnya bukan jalan menuju kebahagiaan, bukan jalan untuk membersihkan hati, bahkan itu bisa mengotori hati, Oke, bahkan Masya Allah. setan bisa masuk ke situ. Waduh. Ya, Hmm. bahaya ya. Jadi jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terima kasih banyak Masya Ustaz. Allah. Itu man ya, kalau mencari hati itu jangan mendaki gunung, melewati lembah. Memang ninja Hattori apa kita mendaki gunung melewati lembah. Tetapi dengan petunjuk Rasulullah lah. Betul, Kan begitu. Nah untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan segera kembali. Untuk itu jangan sungkan-sungkan bagi Anda yang nanti ingin bergabung, silakan di 06179442282. Atau kirimkan pertanyaan Anda di 085271153456. Ya, dan jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap di Lagi On Air.